Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman pencinta sejarah, kajian video kita kali ini mengenai pemilik makam Abu Syammar Fali. Sebelum kajian kita lebih jauh, apabila video kami menarik, jangan lupa like dan subscribe agar kami dapat menyajikan konten-konten sejarah lainnya. Apabila video kami bermanfaat, jangan lupa komentar dan bagikan agar masyarakat Indonesia mengetahui tentang sejarah tanah airnya. Makam yang kami kunjungi ini terletak di Kampung Kedai Sebelah Belangpidia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Indonesia. Abuya Tunku Syekh Haji Muhammad Syammar Fali lahir di Desa Luang Taruk, Kecamatan Belangpidia, Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 1937 Masehi. Beliau adalah putra asli Belangpidia yang lahir dari ayahnya yang bernama Khalifah Makrufin bin Khalifah Ali dan ibunya yang bernama Hajjah Aisyah binti Tunku Muhammad Ali. Abuya Tunku Syekh Haji Muhammad Syammar Fali dikenal oleh masyarakat Belangpidia dengan sebutan Abu Syammar Fali atau Abu Diblang. Pada masa kecil beliau, seperti umumnya pada masyarakat Aceh, pendidikan dasar yang diperoleh seorang anak dalam keluarga adalah diberikan dari orang tua mereka, terutama yang berhubungan dengan pendidikan agama dan akhlak. Di samping itu juga, Abu Syammar Fali juga pernah belajar di sekolah rakyat di Belangpidia, tapi tidak sampai tamat karena terhimpit faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung dan juga disebabkan oleh meninggalnya ayah beliau. Mengawali masa menimba ilmu, Abu Syammar Fali secara rutin hadir dalam pengajian Abu Syekh Mut Belangpidia dalam rentang waktu 3 tahun, mulai dari tahun 1955 Masehi sampai dengan tahun 1958 Masehi. Ketika itu, Abu Syammar Fali berdagang di pasar Belangpidia dan beliau secara rutin mengikuti pengajian yang diasuh oleh ulama Aceh, yaitu Abu Syekh Mahmud Belangpidia. Dari keaktifan belajar kepada ulama tersebut, tergeraklah hati Abu Syammar Fali untuk mendalami ilmu agama secara sungguh-sungguh dan mendalam. Maka pada tahun 1958 Masehi, berangkatlah Abu Syammar Fali ke Dayah Darussalam Labuhan Haji, yang waktu itu dipimpin oleh Abuya Syekh Muhammad Mudawali Al-Khalidi. Pada saat itu usia Abu Syammar Fali sekitar 21 tahun. Abu Syammar Fali belajar dan mengajar di Dayah Darussalam Labuhan Haji selama 17 tahun lamanya, mulai dari tahun 1958 Masehi sampai dengan tahun 1975 Masehi. Pada tahun tersebutlah, yaitu pada tahun 1975 Masehi, Abu Syammar Fali menikah dengan Hajjah Rusnida, asal desa Belangporoh, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Dan dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra, yaitu Nurbaiti Syammar Fali, Nur Ashkiyati Syammar Fali, dan Tunku Haji Muhammad Kudusi Syammar Fali. Abu Syammar Fali merupakan pimpinan Dayah Bustanul Huda Belangpidia. Dayah Bustanul Huda Belangpidia merupakan salah satu dayah tertua di pantai barat selatan Aceh. Pada mulanya, dayah ini bernama Jamiatul Muslimin yang didirikan oleh Tunku Syekh Ismail, yaitu pada masa penjajahan Belanda di Aceh, yang berlokasi di Masjid Jami Agung Belangpidia sekarang. Setelah Tunku Syekh Ismail berpulang ke rahmatullah, maka dayah Jamiatul Muslimin dipimpin oleh Tunku Yunus Lung, seorang ulama dari Lung Aceh Besar. Pada saat pergolakan Tunku Pekan di Belangpidia, yang saat itu Tunku Pekan syahid, maka Tunku Yunus Lung mengubur Tunku Pekan sebagaimana layaknya meninggal seorang syuhada, yaitu tanpa dimandikan dan dikafan. Maka pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mencap Tunku Yunus Lung seorang yang berdiri di pihak pemberontak, sehingga Belanda
tidak mengizinkan Tunku Yunus Long untuk tinggal di Blang Pidia. Sepeninggal Tunku Yunus Long, maka dengan sendirinya aktivitas Dayah terhenti. Maka pada tahun 1926 Masehi, atas inisiatif tokoh masyarakat pada saat itu mendatangkan seorang ulama lain, yaitu Abuya Tengku Mahmud bin Tengku Ahmad, atau yang lebih dikenal Abu Syekh Mut, lulusan dari Dayah Yan Kedah, Malaysia. Pada saat itu, Abu Syekh Mut mengganti nama Dayah dari Jamiatul Muslimin menjadi Dayah Bustanul Huda. Dan di bawah kepemimpinan beliau, Dayah Bustanul Huda berkembang dengan pesat, sehingga melahirkan murid-murid yang handal. Di antaranya Abuya Tunku Syekh Haji Muhammad Mudawali Al-Khalidi, Tunku Haji Adnan Mahmud Bakungan atau Nek Abu, Tunku Ja'far Lailun, dan Tunku Syekh Haji Jailani Musa. Pada tahun 1966 Masehi, Abu Syekh Mut meninggal dunia. Maka Dayah Bustanul Huda dipimpin oleh menantu beliau, yaitu Abuya Tunku Syekh Haji Abdul Hamid Kamal, yang dikenal dengan sebutan Abu Hamid. Abu Hamid pada saat itu juga sudah mendirikan Dayah, yaitu Dayah Rawzatul Ulum Kuala Batai. Maka dengan sendirinya Abu Hamid memimpin dua buah Dayah. Pada tahun 1980 Masehi, Abu Hamid meninggal dunia. Maka atas inisiatif keluarga Abu Hamid dan tokoh masyarakat pada saat itu, meminta kesediaan kepada Abuya Tunku Syekh Haji Muhammad Syam Marfali untuk memimpin Dayah Bustanul Huda. Pada tahun 1983 Masehi, karena lokasi tidak memungkinkan untuk mengembangkan pendidikan, maka Abu Syam Marfali memindahkan lokasi Dayah ke desa Kedai Siblah, yaitu di lokasi sekarang. Di lokasi baru tersebut yang merupakan tanah pribadi Abu, perkembangan Dayah mulai pesat. Santri mulai berdatangan untuk menetap di Dayah Bustanul Huda. Santri yang menetap mulai dari wilayah Blang Pidia sampai berdatangan merata dari seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Bahkan ada dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Pada tahun 1989 Masehi, Abu mulai menerima santri putri untuk menetap dan belajar di Dayah Bustanul Huda Blang Pidia. Dalam mengelola Dayah, Abu dibantu oleh para dewan guru, yaitu santri Abu yang senior dan sudah mampu mengajar. Para dewan guru tersebut tidak digaji oleh Abu, tetapi mereka tetap ikhlas dalam membantu Abu untuk mengajar para santri-santri yang belajar di Dayah Bustanul Huda. Dalam mengembangkan Dayah, Abu Syam Marfali tidak mahu menerima sumbangan pemerintah, walaupun pada masa itu, yaitu di saat Orde Baru berkuasa, pernah menawarkan sumbangan ratusan juta rupiah, tetapi Abu tetap menolaknya. Alasan Abu tidak mahu menerima sumbangan pemerintah disebabkan karena yang memberikan tersebut ada maunya, sehingga secara tidak langsung mulut kita terbungkam dan tidak berani mengkritik, sehingga menjadi corong pemerintah bukan corong masyarakat. Untuk menjalankan Dayah, Abu hanya menerima sumbangan ikhlas dari masyarakat, dari wali murid santri yang menetap di Dayah Bustanul Huda, dan selain itu juga hasil perkebunan kelapa sawit milik Dayah Bustanul Huda. Untuk menghidupi keluarga, Abu bertani dan berkebun. Abu turun sendiri ke sawah dan kebun. Di samping itu juga dibantu oleh santri-santri Abu. Dan Abu menanamkan kepada santri untuk mandiri, sehingga tidak bergantung kepada pihak lain. Apabila santri tersebut kelak sudah mampu membangun pesantren, ada jiwa mandiri seperti yang dikerjakan oleh Abu. Selain dari memimpin Dayah, Abu Syam Marfali juga aktif mengajar di majelis taklim. Dan beliau juga aktif berdakwah yang diundang oleh masyarakat, mulai dari sekitar Aceh sampai di luar Aceh. Dalam menyampaikan dakwah, beliau dikenal keras suka mengkritik kebijakan pemerintah yang menentang dalam agama.
sehingga Abu dikenal dengan ulama keras yang menolak modernisasi. Akibat dari ceramah beliau yang keras suka mengkritik pemerintah, maka pada saat itu beliau diboikot atau dilarang oleh rezim pada masa itu untuk berceramah. Kalau ada masyarakat yang mengundang beliau untuk berceramah, maka yang mengundang tersebut dapat teguran dari pemerintah yang berkuasa saat itu. Pemerintah Orde Baru pada masa itu mengklaim beliau salah seorang ulama yang ekstrem, sehingga pada tanggal 15 Agustus tahun 1992 Masehi, Daerah Bustanul Huda pernah mau diserang oleh rezim Soeharto yang berkuasa pada saat itu, dengan tujuan ingin menangkap Abu Syam Marfali dan santri-santri beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Mereka tidak berani masuk ke wilayah komplek Dayah. Pada tahun itu juga, Abu melarang Muspika Kecamatan Blangpidia mengadakan MTQ di Masjid Jami Agung Blangpidia dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Imbas dari hal tersebut, Abu dipanggil oleh Kodim 0107 Aceh Selatan pada saat itu. Abu dimintai keterangan selama 4 hari 4 malam oleh Kodim 0107 Aceh Selatan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi beliau. Akhirnya beliau dinyatakan tidak bersalah, sebab semua pernyataan beliau sudah digariskan di dalam ajaran agama Islam. Selain memimpin Dayah, berdakwah dan lainnya, Abu Syam Marfali juga kerap membantu persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti mendamaikan orang-orang yang bertikai, merukunkan keluarga yang hampir bercerai. Selain itu, banyak juga masyarakat yang datang ke rumah Abu untuk meminta keberkahan, seperti minta ditawar air untuk keluarganya yang sakit, dan ada juga yang minta kepada Abu untuk berdoa agar dikembalikan hartanya yang hilang atau dicuri orang lain. Dalam hal bertamu ke rumah Abu Syam Marfali, Abu membuat beberapa aturan, salah satunya yaitu harus menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Adapun kalau hal ini dilanggar, maka tidak bisa masuk ke dalam komplek Dayah. Aturan ini berlaku bagi siapa saja, apakah itu masyarakat biasa ataupun pejabat. Pernah di tahun 1993 Masehi, di Dayah Abu pernah dikunjungi oleh Korim 012 TU, yaitu Rudi Supriyatna. Beliau didampingi oleh istri dan rombongan. Tetapi istri Korim tersebut tidak memakai pakaian muslimah. Maka Abu pun tidak mengizinkan istri Korim tersebut masuk ke dalam komplek Dayah Abu. Dan dalam bertamu ke rumah Abu menyediakan 2 ruangan, satu untuk tamu laki-laki dan satu lagi untuk tamu perempuan. Jadi bila bertamu ke rumah Abu, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan Abu dalam memisahkan antara yang hak dan yang batil bukan hanya di tempat Abu saja, tapi juga di tempat lainnya. Apabila ada acara yang mengundang Abu Syam Marfali di tempat yang lain, tidak dipisahkan antara yang hak dan yang batil, maka Abu menegurnya dan langsung pulang. Abu Syam Marfali merupakan salah seorang ulama karismatik Aceh, dan beliau dikenal sebagai seorang ulama yang keras, berani dan tegas. Bila sudah menentang dengan ajaran agama Islam, beliau tidak segan melawan, walaupun itu menentang dengan kebijakan pemerintah. Dan beliau juga seorang ulama yang membasmi faham Wahabi di Blangpidia, yang sebelumnya merupakan salah satu pusat tempat perkembangan faham Wahabi di wilayah pantai barat selatan. Abu Syam Marfali meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Ramadan tahun 1430 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 29 Agustus tahun 2009, tepat pada pukul 8:30 disebabkan oleh sakit empedu.
Abu Syammar Fali berpulang ke rahmatullah di kediaman beliau, iaitu di daerah Bustanul Huda, Jalan Cat Sutui, Kampung Kedai Sebelah, Kecamatan Blang Pidi, Aceh Barat Daya. Beliau sempat dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda di Banda Aceh. Menurut keterangan doktor yang merawat Abu Syammar Fali, beliau terkena penyakit penyumbatan di pembuluh empedu. Maka pada tanggal 17 Agustus tahun 2009, keluarga Abu Syammar Fali membawa pulang beliau ke Blang Pidi. Berita tentang meninggalnya Abu Syammar Fali beredar dengan sangat cepat di kalangan masyarakat, sehingga dalam waktu yang singkat, ribuan masyarakat berbondong-bondong ke tempat beliau. Lokasi daerah Bustanul Huda penuh dengan masyarakat yang salat jenazah. Upacara pelepasan jenazah dan salat langsung dipimpin oleh putra beliau, iaitu Tunku Muhammad Qudusi Syammar Fali, yang diikuti oleh para ulama dan berbagai macam kalangan masyarakat, baik masyarakat biasa maupun pejabat negara. Abu Syammar Fali dikebumikan di komplek daerah Bustanul Huda, Blang Pidi, Aceh Barat Daya. Hanya sekian sejarah singkat beliau yang kami dapatkan dari beberapa sumber. Apabila ada kesalahan dalam menceritakannya, kami selaku kurator sejarah mengucapkan ribuan maaf. Apabila ada sahabat semuanya yang lebih mengetahui tentang sejarah beliau, mohon menceritakannya di kolom komentar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami.